Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh sangat bersyukur kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan boleh senantiasa menyertai hidup kita di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Sebab Dia baik bagi kita, amin. Dan patutlah kita memuji Dia, menyembah Dia. Bahkan hari ini, saat ini kita mau dengar-dengaran akan firman-Nya. Mari saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-53 sampai 58. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai ayat yang ke-58. Yang sudah mendapat katakan amin. Haleluya. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-58. Kita baca ayat ini secara responsoria, secara bergantian. Saya baca ayat 53, Bapak Ibu Saudara ayat 54, bergantian sampai kepada ayat yang terakhir. Demikian firman Allah. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya akan angkat tema firman Allah, mengapa mujizat sulit terjadi. Mengapa mujizat sulit terjadi? Saudara perhatikan di ayat yang ke-58, perikop ini diakhiri dengan kalimat, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dan saya membaca di dalam Injil Markus 6 ayat 5, kisah yang sama di dalam ayat yang kita baca. Markus 6 ayat 5 juga mencatat di sana dengan kalimat yang berbeda. Dikatakan di sana, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dikatakan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Injil Matius berkata karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakan di situ. Di mana yang dimaksud saudara? Di sana, di situ itu menunjukkan kemana? Nazaret. Nazaret, saudara tahu Nazaret ini kota tempat asal Yesus. Ya, saya mau tanya, Yesus lahir di mana? Di mana Yesus lahir? Betlehem ya. Ntar lagi Natal itu diperdengarkan. Yesus lahir di Betlehem, tapi Yesus dibesarkan di Nazaret. Yesus dibesarkan di Nazaret. Kita tahu kisahnya di dalam Lukas. Mereka karena ada sensus penduduk, pulanglah Yusuf dan Maria ke Betlehem. Karena mereka berasal dari sana, nenek moyang mereka ada di sana. Tetapi mereka tempat tinggal mereka di Nazaret. Ya, jadi Yesus lahir di Betlehem, tapi Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Sulit dipercaya saudaraku, di Nazaret, di kampung Yesus sendiri, jelas firman Allah mencatat tidak banyak mujizat diadakannya di sana. Injil Markus malah berkata, dia tidak melakukan satu mujizat pun di sana. Tidak seperti yang dia kerjakan di tempat-tempat yang lain.
Kita tahu Yesus sebagai Allah yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, pembuat mujizat. Di mana dia pergi, di mana dia ada, di sana kuasanya terjadi. Di sana banyak perkara-perkara besar terjadi. Di sana mujizat-mujizat terjadi. Tapi ada apa dengan Nazaret? Mengapa firman Allah mencatat kota tempat asal Yesus sendiri, tempat Yesus dibesarkan, tempat orang tuanya tinggal, tempat saudara-saudaranya tinggal, justru di sana tidak banyak terjadi mujizat? Menjadi satu tanda tanya. Mengapa Yesus tidak mengistimewakan kampungnya? Padahal kalau misalnya di Nazaret lebih banyak terjadi mujizat daripada di tempat lain, itu tidak heran, wajar. Tapi kenapa justru dicatat di Nazaret tidak banyak terjadi mujizat? Saudara tahu kota Kapernaum lah tempat yang paling banyak Yesus mengadakan mujizat. Kenapa bukan Nazaret? Apakah Yesus tidak suka dengan kampungnya? Apakah Yesus tidak suka dengan orang-orang yang ada di sana? Apakah Yesus tidak suka dengan saudara-saudaranya di sana? Ataukah Yesus seperti sebuah istilah kacang yang lupa akan kulitnya? Lupa diri? Tidak demikian, saudara. Tapi mengapa di sana tidak terjadi mujizat seperti yang Yesus lakukan di tempat-tempat lain? Tentu ada alasannya. Dan kita akan mengacu kepada firman Allah. Kita meneliti, kita menyoroti mengapa di Nazaret tidak banyak terjadi mujizat, sulit terjadi mujizat. Dan biarlah ketika kita mendengar firman ini, kita menarik suatu perenungan kepada diri kita sendiri, kepada kehidupan kita. Kalau mungkin kita juga berpikir, mengapa mujizat sulit terjadi dalam kehidupanku? Mengapa di dalam diriku sulit terjadi mujizat? Apakah Yesus tidak mengasihi aku? Apakah Yesus membedakan aku dengan yang lain? Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Mari kita sama-sama merenungkan, mari kita sama-sama menyoroti. Yang pertama, mengapa mujizat sulit terjadi? Saya baca di ayat yang ke-54 sampai 56, saudara perhatikan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Yang pertama, mengapa mujizat sulit terjadi? Karena banyak melihat dan berpikir secara daging. Karena manusia banyak sekali melihat secara daging dan berpikir secara daging. Sebenarnya saudara, kalau saudara memperhatikan step awal, langkah awal dari orang-orang di Kapernaum ini sudah cukup baik. Mereka ada di dalam rumah ibadah, ya kan? Mereka mendengar pengajaran Yesus. Ayat 54 katakan Yesus mengajar di situ, mereka mendengarnya dan dikatakan mereka takjub. Mereka kagum akan pengajaran Yesus, mereka takjub akan hikmat yang Yesus nyatakan bagi mereka. Perkataan-perkataan Yesus membuat mereka kagum, membuat mereka takjub. Lantas mengapa? Mengapa setelah mereka dengar firman tidak terjadi apa-apa? Mengapa setelah mereka mendengar perkataan Yesus yang mereka kagumi, tidak terjadi apapun bagi mereka? Ternyata saudaraku, takjub akan pengajaran Yesus, kagum akan firman, tidak cukup untuk mengerahkan kuasa Allah terjadi atas kehidupan kita. Ternyata tidak cukup untuk kuasanya bekerja atas kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Karena mereka masih melihat secara daging, masih berpikir secara daging. Firman itu tidak menjadi remah bagi mereka. Ya, kalau kita mendengar firman, banyak mendengar firman, khotbah-khotbah yang sekarang banyak terpampang nyata. Saudara tinggal buka YouTube, banyak khotbah-khotbah yang bagus. Saudara kagum dengan semua itu, saudara terkesima dengan semua itu, saudara takjub dengan semua itu. Lantas pertanyaannya, apa yang terjadi setelah saudara mendengar itu? Sebab itu yang paling utama.
Apakah firman itu menjadi rema bagi kita? Ternyata tidak selalu demikian. Ketika kita hanya dengar firman, hanya mendengar firman, tetapi pikiran mata kita tetap memandang secara daging. Kita tidak percaya akan firman yang kita dengar. Seperti orang-orang yang ada di Nazaret. Mereka takjub dengan Yesus, tetapi ketika mereka mulai pakai pikiran mereka, ketika mereka mulai memandang Yesus secara daging, si Yesus anak si Yusuf, anak tukang kayu. Jelas dikatakan di sana ya. Dari mana dia bisa peroleh itu? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah mamanya namanya si Maria yang kita kenal? Bukankah saudara-saudaranya semua kita kenal di kampung ini? Akhirnya kekaguman mereka yang di awal tadi tidak berlanjut kepada percaya. Kekaguman mereka tidak melahirkan iman. Kekaguman mereka tidak melahirkan percaya. Sebab hanya ketika saudara dengar firman, saudara takjub akan firman, dan firman itu melahirkan percaya, dan percaya melahirkan iman saudara, iman melahirkan perbuatan, dan di sanalah terjadi kuasa dan mujizat. Katakan amin. Tetapi kalau firman hanya kita dengar, hanya sebatas kita dengar dan kita takjub, kita kagum, tapi tidak masuk di dalam hati kita. Bahkan kita mulai berpikir kembali secara daging. Kita mulai pakai pikiran kita, pakai logika kita. Tidak mungkin kuasa mujizat itu terjadi bagi kita. Bagaimana saudaraku dengan kehidupan kita? Kita pun mungkin seringkali begitu. Tanpa kita sadari kita hanya kagum kepada firman yang kita dengar, firman yang kita baca, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Hanya berhenti sampai di sana. Ketika engkau pulang, sesaat kemudian logikamu main. Firman yang kau dengar tadi, kau cerna dengan logika, kau cerna dengan akal pikiranmu. Itu kan cerita yang ada di Alkitab. Faktanya yang terjadi sekarang gak mungkin kayak gitu lagi. Itu kan hanya kisah di dalam Alkitab, gak mungkin terjadi bagiku. Mana mungkin sakitku sembuh? Ini sudah sakit menahun, ini sakit keturunan, gak mungkin aku bisa sembuh. Kita pakai logika. Mana mungkin anak-anakku bisa berubah karena kenakalannya sudah kenakalan yang akut. Mana mungkin aku punya masa depan. Aku hanya anak seorang tukang kayu. Aku hanya anak seorang tukang becak. Aku hanya anak seorang tukang sayur. Mana mungkin aku memiliki masa depan yang cemerlang. Firman yang kita dengar, kita cerna dengan akal pikiran kita. Firman yang diberitakan, kita cerna dengan logika kita. Seperti firman Allah minggu lalu, kalau pikiranmu belum dibaharui, engkau sulit merasakan kebahagiaan. Jadi di mana letaknya saudara bisa bersyukur, saudara bisa bahagia, dan saudara bisa meraih mujizat? Baharui pikiranmu. Katakan amin. Baharui pikiranmu. Ketika kita mulai berpikir secara daging, mulai melihat keadaan kita secara daging, secara manusiawi, maka sulit kuasa Tuhan bekerja atas kita. Sekali lagi saya katakan, firman yang kita dengar harus kita cerna dan melahirkan sebuah iman, kepercayaan. Kemudian kita melangkah, kita lakukan, di sanalah terjadi mujizat. Jangan lihat siapa engkau sekarang, jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi lihat siapa Tuhan yang kita percayai. Amin. Lihat siapa Tuhan kita. Adakah yang tidak mungkin bagi Dia? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Yeremia 32 ayat 27 katakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Yeremia 32 ayat 27. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Dan Markus 9 ayat 23 lebih lagi menegaskan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jadi bukan hanya untuk Tuhan tidak ada yang mustahil, untuk orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Amin. Sulitkah bagi Tuhan, saudaraku, untuk menjadikan anak tukang kayu menjadi berhasil? Sulitkah bagi Tuhan? Bagi kita ya sulit. Kalau kita cerna dengan pikiran, bagi kita yang gak mungkin. Sulitkah bagi Tuhan mengangkat orang yang rendah, diangkatnya tinggi? Sulitkah bagi Tuhan? Saudara pernah baca gak biografinya Bapak Presiden kita?
Bapak Joko Widodo. Saya baca biografinya, di sana dikatakan Bapak Jokowi itu bukan lahir dari kaum pejabat, dari keluarga yang hebat, keluarga yang kaya raya, bukan. Dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya hanya seorang tukang kayu, ya. Awal mulanya mereka hanya mengambil kayu-kayu lelesan, kemudian mereka kikis, mereka buat sebaik mungkin dihaluskan, kemudian itu dijual kepada tempat-tempat yang membuat mebel, yang membuat perkakas-perkakas. Itu mereka lakukan. Mereka masih ngontrak pindah sana pindah sini, dari kontrakan satu ke kontrakan yang berikutnya, kontrakan satu ke kontrakan berikutnya. Tapi kemudian lambat laun mereka mulai membuka satu usaha kecil, ya, membuka satu usaha kecil, membuat perabot-perabot, mebel-mebel yang sederhana yang terbuat dari kayu. Dan lambat laun mereka bisa beli rumah kecil, mereka bisa mempunyai rumah sendiri. Seiring berjalan waktu, usahanya dia kembangkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi pabrik mebel. Saudaraku yang kekasih, saya percaya anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, lebih lagi daripada itu bisa Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau mungkin kita baca biografi itu, apakah dulu orang tuanya pernah mimpi anaknya menjadi presiden, menjadi orang nomor 1? Melihat keadaannya pasti tidak. Melihat keadaannya pasti nggak mungkin. Melihat kemampuan orang tuanya mana mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin di dalam dunia ini? Apa yang mustahil kalau Tuhan yang sudah berkehendak? Jadi camkanlah di dalam hatimu, siapapun engkau sekarang, anak-anak muda, bahkan orang-orang tua yang seringkali kekhawatirannya bagaimana akan masa depan anakku. Dengar firman. Tanamkan firman dalam hidupmu. Lakukan firman. Jangan pakai logikamu. Jangan mainkan pikiranmu secara daging. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Jadi mengapa mujizat sulit terjadi? Seringkali karena kita memakai pikiran kita secara daging. Melihat keadaan-keadaan kita, melihat secara daging. Seperti orang-orang Nazaret, kan dia anak tukang kayu, kan dia anak si Yusuf, kan dia anak si Maria, kan dia orang kampung kita, kok bisa? Ketika kekaguman mereka tadinya kepada Yesus berubah melihat Yesus secara daging, akhirnya tidak melahirkan satu mujizat pun di sana. Yang kedua, kita melihat mengapa sulit terjadi mujizat. Yang kedua di ayat 57 kita baca. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yang kedua, kita meneliti dari Alkitab. Kita memeriksa kenapa di Nazaret sulit terjadi mujizat. Yang kedua, karena kekecewaan dan penolakan. Karena kekecewaan dan penolakan. Ayat 57 mencatat, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus yang mereka tolak. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kekecewaan akan selalu menghasilkan reaksi penolakan. Mengapa mujizat sulit terjadi di sana? Karena mereka menolak Yesus, yang diawali dari kekecewaan. Awalnya mereka kecewa terhadap Yesus, akhirnya mereka menolak Yesus. Saudara dengar baik, kekecewaan dan penolakan akan jadi penghalang kuasa Allah bekerja. Ketika hidup kita diliputi dengan banyak kekecewaan, kemudian akan bereaksi penolakan. Dan itu menghalangi kuasa Allah bekerja atas setiap kehidupan kita. Mungkin kita kecewa dengan keadaan kita. Kecewa sampai ujung-ujungnya kepada Tuhan. Kenapa dan kenapa kita menyimpan kekecewaan dalam kehidupan kita, yang akhirnya bereaksi penolakan sehingga mujizat sulit terjadi. Orang yang kecewa, saya katakan tadi, reaksinya yang jelas penolakan.
Saudara, kalau ada perempuan yang sudah kecewa terhadap laki-laki, siapapun yang datang, siapapun yang kemudian melamar dia tolak. Kenapa? Karena sudah kecewa kepada semua laki-laki, ya kan? Ditolak. Kenapa? Kecewa diawali dari sebuah kekecewaan. Ketika mungkin saudara pernah kecewa kepada seseorang, saudara pernah kecewa dengan siapapun dia. Ketika atau orang lain terhadap saudara, saudara pernah kecewa terhadap dia dan dia pernah kecewa terhadap saudara. Ketika mungkin saudara menelpon dia atau dia menelponmu, engkau reject, kau tolak panggilannya. Kenapa? Aku kecewa. Mau ngapain lagi ngomong? Apalagi yang mau diomongkan? Reject. Kekecewaan itu tanpa sadar akan bereaksi penolakan. Ketika hidup kita dilanda banyak kekecewaan, apapun firman Tuhan yang engkau dengar, sulit engkau terima, apalagi engkau percaya. Ya. Bagaimanapun bentuk firman Allah yang disampaikan kepadamu, ketika hatimu penuh dengan kecewa, maka engkau sulit menerima firman itu, sulit percaya akan firman itu, yang pada akhirnya engkau menolak firman, menolak melakukan firman. Orang yang kecewa terhadap hidupnya, kepada keadaannya, kepada orang-orang di sekelilingnya, bahkan kepada Tuhan, barangkali karena doa-doa yang belum dijawab, apakah mungkin dia percaya, masih bisa percaya akan kuasa Tuhan? Saudaraku, di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20 di sana dikatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudaraku, coba renungkan. Yesus gak bisa masuk jika engkau tidak membuka pintu. Jika engkau tidak buka hati, bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana dia bisa bekerja? Bagaimana dia bisa makan bersama-sama dengan engkau? Bagaimana dia bisa menolong engkau? Bagaimana dia bisa memberkati engkau kalau dia sudah ditolak untuk masuk? Tapi Yesus nggak memaksa kita. Dia beri kita kehendak bebas. Aku di depan pintu. Di depan pintu hatimu mengetuk. Saudara yang harus ambil tindakan. Apakah engkau mau buka pintu itu untuk Tuhan masuk dan Tuhan bekerja? Apakah engkau mau buka firman itu untuk masuk dan bekerja? Hari ini firman diberitakan, belum tentu saudara semua buka pintu hati. Mungkin hanya buka telinga, tidak buka pintu hati. Firman terus disampaikan, saudara terus diketuk, tapi saudara yang memilih apakah engkau mau siap firman itu masuk di dalam hatimu, menjadi rema di dalam hatimu. Jika engkau mau Tuhan masuk, Tuhan bekerja bersama engkau, makan bersama-sama dengan engkau, buka hatimu. Hapus kekecewaan. Jangan pernah kecewa dan jangan tolak dia. Kalaupun mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin sampai hari ini kita belum melihat jawaban doa, kita belum melihat bagaimana Tuhan berkarya. Tapi saya katakan tetaplah percaya, dia punya waktu yang terindah bagimu. Amin. Tetap percaya, jangan tolak dia, jangan kecewa kepadanya, sebab itu hanya akan menghambat mujizat terjadi bagi engkau. Dan yang ketiga, mengapa mujizat sulit terjadi? Ayat 57, kembali saya baca, dan ayat 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mengapa saudaraku di Nazaret sulit terjadi mujizat? Mengapa mungkin di dalam kehidupan kita sulit terjadi mujizat? Saya simpulkan dari ayat yang kita baca, karena tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan.
Saudara, di sana dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Seorang nabi yang mungkin Yesus mereka hanya pandang sebagai seorang nabi, tetapi itu pun mereka tidak menghormatinya. Dan akhirnya itu yang menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kuasa Tuhan terhalang dinyatakan di Nazaret. Tidak banyak terjadi mujizat di Nazaret. Firman Allah mencatat. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di Nazaret tidak menghormati Yesus, tidak memiliki rasa hormat kepada Yesus, tidak menjunjung tinggi Yesus. Orang-orang di sana tidak memiliki rasa hormat kepada Yesus. Itulah yang menghalangi kuasanya bekerja di sana. Rasa hormat kepada Allah mengalirkan kuasanya dinyatakan bagi kita. Amin. Ketika kita menghormati Dia sebagai Allah kita, Tuhan kita, Raja di atas segala raja, di sanalah kemuliaannya dinyatakan. Dan ketika kemuliaannya dinyatakan, perkara-perkara ajaib akan terjadi. Amin. Hormati Dia, ya. Ketika engkau ada di dalam bait Allah memuji menyembah Tuhan, hormati Tuhan, hormati hadiratnya. Jangan engkau merasa bahwasanya Dia tidak hadir di sini, Dia tidak ada di sini. Engkau hanya melakukannya secara sembarangan. Saudara, kenapa kalau di dalam di upacara itu harus siap? Siap terus siap. Garuk-garuk kepala aja pernah saudara lihat kalau yang tentara garuk-garuk kepala? Enggak kan? Enggak goyang-goyang, dia siap tegap. Ya, kenapa? Karena mereka ada di dalam satu upacara penghormatan untuk negara. Harus dalam posisi yang siap, posisi yang hormat, tidak boleh main-main, tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Menghormati. 2 minggu lalu saya bicarakan bagaimana kita jadi anak-anak Tuhan yang memiliki cara hidup yang baik, lambang negara, ya, pimpinan dihormati, itu tugas kita. Tapi kita lihat ya di televisi ada yang masih melecehkan bendera, masih melecehkan lambang negara, tidak menaruh hormat. Jadi sekarang saudara boleh merenungkan, Tuhan itu siapa? Dia raja di atas segala raja, Dia pimpinan yang paling tinggi, Dia maha tinggi. Layakkah Dia terima hormat? Sangat layak. Hidupmu harus menghormati Tuhan. Sebab ketika kita tidak menghormati Dia, di sanalah kuasanya sulit bekerja atas kehidupan kita. Seperti apa yang orang-orang Nazaret lakukan? Mereka tidak menghormati Yesus, ya jelas, karena mereka melihat Yesus hanya sebagai anak si Yusuf, anak tukang kayu. Sehingga Yesus katakan, seorang nabi dihormati di mana-mana. Kemanapun Yesus pergi dia dihormati. Kemanapun Yesus berada dia dihormati. Tetapi di tempat asalnya sendiri, di dalam rumahnya sendiri, dia tidak terima hormat itu. Pengalaman Yesus ini pun banyak sekali, tidak sedikit menjadi pengalaman banyak hamba Tuhan. Banyak orang hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang dipakai Tuhan. Anak si Anu itunya itu, nggak dihormati. Mana mau bilang, emang mana mau, walaupun tahu itu pendeta. Pak, mana mau, kenapa? Anak si Anunya, taunya aku bapaknya. Aku tengoknya waktu kecil. Telanjang-telanjang pun dia kulihatnya waktu kecil main-main di paret. Kenapa? Sulit dihormati. Kenapa? Di tempat asalnya. Di mana-mana dia dikagumi, di mana-mana dia dihormati, tetapi sulit dia mendapat penghormatan di tempat asalnya. Kenapa? Karena kembali melihat secara daging. Kalau mungkin dilakukan KKR dari luar negeri, datang membuat KKR, orang berbondong-bondong. Tapi kalau KKR-nya dari mana? Orang kampung kita. Capek kali datang. Kenapa? Tidak ada rasa hormat untuk dia, karena melihat dirinya sebagai manusia, tidak melihat dia siapa, tidak melihat firman yang dia sampaikan. Saudaraku, belajar kita menghormati siapapun yang menyampaikan firman.
hamba-hamba Tuhan bukan sebagai dia secara manusia, tetapi menghormati firman yang dia sampaikan. Amin. Di sanalah kuasanya bekerja. Kalau engkau hanya melihat secara daging, engkau hanya berpikir secara daging, maka terhalang kau menerima kuasanya. Hormati. Kurangnya rasa hormat kepada Yesus, itulah yang menjadi penyebab di sana sulit mujizat bekerja. Apakah kehidupan kita benar-benar menghormati Yesus? Bukan hanya di dalam ruangan ini, tapi di luar, dimanapun engkau berada, engkau hormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti takut akan Dia. Saya percaya. Orang yang menghormati Tuhan pasti melakukan perintahnya. Orang yang menghormati Tuhan pasti setia beribadah. Orang yang menghormati Tuhan pasti mengutamakan Dia. Orang yang menghormati Tuhan pasti tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena menghormati Tuhan. Saudaraku, jika hormat kepada orang tua saja, Kristen dan non-Kristen percaya ada berkat yang mengalir. Hormatilah orang tuamu. Ada hal yang baik yang kita terima ketika menghormati orang tua. Tidakkah lagi kepada Tuhan? Tuhan di atas orang tuamu. Ya. Ada satu suku yang saya amati. Saya kalau untuk 100% meyakini nggak tahu ya. Tapi saya amati, saya katakanlah orang Chinese ya. Saya amati kehidupan mereka dan saya pernah berbincang juga dengan teman saya. Mereka itu orang yang sangat hormat kepada orang tua. Jadi kalau orang tuanya itu walaupun sudah sangat tua, udah pikun, udah lanjut usia, mereka itu berupaya untuk menghormati orang tua, berusaha untuk bisa menghidupi orang tua. Makanya banyak mereka kadang-kadang yang udah di kursi roda, yang sudah stroke, dibawa naik kursi roda, makan bersama. Mereka menghargai. Karena apa? Karena mereka berkata, disitulah rezeki kita, di sanalah hoki kita. Saya tidak mengajarkan saudara untuk melawan orang tua, tapi juga tidak menjunjung orang tua lebih tinggi daripada Tuhan. Sebab berkatmu dari Tuhan. Tapi hormati orang tuamu sebagaimana engkau menghormati Tuhan. Sebab itu juga perintah Tuhan. Tetapi apakah kepada manusia bisa kita lakukan itu? Bagaimanapun kita hormati, diapaipun kita hormati. Kenapa? Karena kita merasa di situ letak keberuntungan kita. Di sana berkat yang akan mengalir. Kalau dunia saja bisa meyakini menghormati orang tua ada berkatnya, kenapa menghormati Tuhan tidak ada berkatnya? Lebih daripada itu, amin. Lebih daripada itu, Tuhan sanggup melimpahkan berkat-berkat-mu kalau engkau menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kalau di dalam adat istiadat, kenapa adat istiadat dilakukan? Untuk belajar menghormati. Oh, ini orang-orang tua, ini natua-tua, ini hula-hula. Di sana belajar untuk saling menghormati. Bahkan sampai jadi sesuatu hal yang bisa menyimpang. Berkat hanya datang dari hula-hula, tapi sebenarnya ya kita hormati, tapi bukan di atas Tuhan. Sebab berkat itu sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Tapi kenapa engkau hormati dia? Oh, pantang melanggar hula-hula, nggak dapat berkat. Kalau engkau bisa katakan begitu, bagaimana dengan Tuhan? Apakah melawan Tuhan nggak pantang? Apakah melawan Tuhan tidak mencegah berkat itu mengalir bagimu? Harusnya kalau kepada manusia engkau bisa lakukan penghormatan, lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Hormati. Jadi penghormatan kita, ketika kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, di sanalah mengalir kuasanya. Haleluya. Saya rindu kuasa mujizat itu terjadi bagi kita semua. Amin. Terjadi atas rumah-rumah kita, terjadi atas keluarga kita, terjadi atas hidup kita. Jangan kita tiru kehidupan orang-orang yang di Nazaret. Bukan Tuhan tidak sayang kepada mereka, tetapi bagaimana kehidupan mereka yang tidak menghormati Yesus. Mereka melihat secara daging, berpikir secara daging. Mereka juga kecewa dan menolak Yesus. Maka di sana jelas dikatakan tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudaraku,
mujizat itu masih ada. Amin. Mujizat itu masih ada, sebab Dia Tuhan masih sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan dan Dia masih bekerja sampai hari ini. Percayalah kepadanya, lakukanlah kehendak-Nya. Biarlah setiap firman yang kita dengar melahirkan percaya. Jangan berpikir secara daging, jangan melihat secara daging. Jauhkan hidupmu dari kekecewaan. Jangan tolak Dia dan hormati Dia setinggi-tingginya, sebab Dia Tuhan, Dia Allah yang maha kuasa. Dia yang akan sanggup memberkati kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.